Fakta-fakta kematian Evia Maria, mahasiswi Unima yang ditemukan tak wajar. Fakta lain dari kasus meninggalnya Maria Antaneta Evia Mangolo atau Evia Maria kembali terungkap. Evia Maria adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, FIP, Universitas Negeri Manado, Unima, Tondano Minahasa yang ditemukan meninggal tak wajar di kosnya, Selasa, 30 Desember 2025. Mahasiswi asal Kepulauan Sitaro Sulut itu ditemukan tak bernyawa di sebuah indekos di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulut. Kabar kematian Evia Maria membuat warga Sulut heboh. Terlebih ditemukannya surat yang ditujukan kepada Dekan FIP Unima terkait adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen Unima inisial DM. Berikut adalah 5 soal kematian Evia Maria yang berhasil dirangkum Tribun Manado Co.id, Rabu 31 Desember 2025. Dari informasi dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 8 WITA. Penemuan berawal saat pemilik kos berinisial YR, yang tinggal di Kelurahan Matani 1, menerima panggilan dari salah satu penghuni kos. Dalam panggilan tersebut, YR diberitahu bahwa ada seorang penghuni yang ditemukan meninggal. Mendengar hal itu, YR langsung bergegas menuju lokasi indekos. Setibanya di tempat kejadian, YR melihat Evia Maria berada di depan pintu masuk kos dengan kondisi sudah meninggal. Selanjutnya, YR menghubungi pihak kelurahan untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak berselang lama, personel Polsek Tomohon Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian. Kapolsek Tomohon Tengah Ibtu Stanley Tawalujan, bersama tim identifikasi dari Polres Tomohon kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Jenazah Evia Maria disemayamkan di rumah kerabat di perumahan CBA Gold, Teterusan, Mapanget, Minahasa Utara, Minut, Sulut. Jenazah Evia kini disemayamkan di kediaman Kel. PDT Roos Merrika Buhung. Pendeta Roos merupakan tante Evia Maria yang melayani sebagai pendeta di Jemaat Gmim Iden Mapanget. Keluarga berencana membawa pulang jenazah Evia Maria ke Ulusiau, Kepulauan Sitaro, Sulut Rabu, 31 Desember 2025. Pagi ini. Meskipun demikian, rencana ini batal menyusul keputusan jenazah Evi akan diotopsi. Pantauan Tribun Manado Co.id di rumah duka, puluhan orang datang melayat. Beberapa di antaranya bagian dari Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe Sitaro Talaud, IKIS, Sulawesi dan Manado. Ayah Evia, Antonius Mangolo dan adiknya, Revan serta kerabat lainnya telah tiba di Manado sejak Rabu dini hari. Kami berencana membawa pulang anak kekasih pagi ini tapi rencana berubah karena katanya mau otopsi, ujar paman Evia, John Lee Mangolo di rumah duka. Jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Unima yang meninggal di tempat kos di Tomohon, akan menjalani otopsi di RS Kando Manado, pada Rabu, 31 Desember 2025. Otopsi diputuskan oleh keluarga setelah ditemukan sejumlah luka yang membiru di tubuh jenazah. Ketsia, tante dari Evia bercerita, pada Selasa, 30 Desember 2025, malam di rumah duka di Perum CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut ia memperoleh sebuah dorongan untuk memeriksa kaki dari jenazah. Saat itulah ada tanda biru serta tanda seperti luka, katanya. Beberapa saat kemudian, atas saran seseorang, pihaknya membuka tubuh jenazah dan ditemukan tanda biru di pinggang kiri dan di paha atas. Dari situ lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ia menuturkan, ayah dari almarhum sudah tiba sejak Rabu dini hari. Rabu pagi, ia bertolak ke Polda untuk persiapan otopsi. Dia menerangkan, sesungguhnya jenazah direncanakan pulang pada Kamis. Namun batal karena ada otopsi. Ketsia menuturkan, pihaknya menyerahkan penanganan kematian itu pada pihak berwajib. Evia Maria, mahasiswi Unima yang ditemukan meninggal di Tomohon dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, pintar dan agak pendiam. Hal ini diutarakan Ketsia, tante korban kepada tribunmanado.com di rumah persemayaman di perumahan CBA Gold, Teterusan, Mapanget, Minahasa Utara, Minut, Sulut, Rabu, 31 Desember 2025. Ia memang pendiam, tapi rajin, katanya. Ia bercerita, Evia sangat rajin membuat tugas kelompok. Kadang, kata dia, saat menginap di rumahnya,
Evia sering lupa makan karena kerjakan tugas. Saya sering tegur makan dulu, dan ia tetap dengan laptopnya, katanya. Sebut dia, Evia juga pintar. Selain itu baik hati. Meski pendiam, Evia punya semangat tinggi untuk belajar. Dikatakannya, ia sempat menelepon Evia, apakah hendak pulang saat Natal. Jawabnya tidak jadi, karena tidak dapat tiket, katanya. Dirinya terakhir ketemu Evia pada beberapa bulan lalu. Kala itu Evia tengah KKN dan mencari tempat kos. Ia dan 2 temannya sempat menginap di rumah saya dan sewaktu hendak pulang saat itu hujan. Ia katakan makasih, terima kasih, Abo, panggilan Ketsia, katanya. Ia mengatakan, sang ponakan sempat mengunggah story tengah mandi di pantai bersama adiknya sebelum Natal. Lalu menyusul story lainnya. Ia unggah sesuatu seperti kertas, mungkin tanda berhasil menyelesaikan KKN dan menulis kado Natal untuk mama, katanya. Salah satu oknum dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, FIP, Universitas Negeri Manado, Unima, Tondano, Sulawesi Utara, Sulut, berinisial DM disorot publik. DM jadi sorotan setelah seorang mahasiswi bernama Evia Maria, ditemukan meninggal dengan kondisi tak wajar. Evia Maria ditemukan tak bernyawa di sebuah indekos di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulut pada Selasa, 30 Desember 2025. Meninggalnya Evia Maria membuat warga Sulut heboh. Terlebih ditemukannya surat yang ditujukan kepada dekan FIP Unima. Dalam surat itu, ada penjelasan kronologi diduga Evia Maria mendapat perlakuan tak menyenangkan dari oknum dosen DM itu. Kasus tersebut pun kini viral di media sosial. Para mahasiswa dan alumni ramai membagikan foto korban dan oknum dosen tersebut. Kebanyakan mereka prihatin dengan hal itu. Ada juga yang mengungkap sifat oknum dosen tersebut. N, alumni FIP Unima, mengatakan bahwa dia dan teman-temannya pernah disuruh oleh oknum dosen tersebut untuk mencuci baju. Waktu itu saya pilih bagian menyetrika baju, katanya, Rabu, 31 Desember 2025. Dia juga mengungkap bahwa oknum dosen tersebut sering membahas hal tak wajar saat masuk ruang kuliah. Dia selalu bahas soal hal intim saat masuk. Pernah juga suruh kumpul uang, ungkapnya. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Minahasa Rian Salu, mengatakan kasus tersebut harus diusut tuntas. Kasus tersebut bukan peristiwa tunggal, oknum dosen tersebut telah melakukan hal itu selama bertahun-tahun, kata Rian Salu, Rabu, 31 Desember 2025. Rian mengatakan tak ada sanksi tegas yang diberikan oleh pihak kampus selama ini. Ini adalah kegagalan serius institusi. Ketika kekerasan seksual dibiarkan dan sanksi dijatuhkan setengah hati, korbanlah yang menanggung dampak paling tragis, tegas Rian. GMNI Minahasa mendesak penanganan kasus secara transparan, penjatuhan sanksi tegas terhadap pelaku sesuai hukum, serta evaluasi menyeluruh sistem penanganan kekerasan seksual di Unima. Kampus harus bertanggung jawab, memastikan ruang pendidikan yang aman dan manusiawi, lanjutnya. Rian Salu berharap agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Kampus harus berpihak pada korban dan keadilan, tutupnya.